Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan saya di kuliah kita Kalkulus 1. Nah, untuk hari ini sama seperti kemarin kita akan membahas definisi formal limit ya. Nah, ini merupakan lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita masih menggunakan contoh dasar berupa persamaan polinomial 3x tambah 4 ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan contoh yang lebih kompleks. Misalnya di sini kita diminta membuktikan bahwa limit x mendekati 1 dari 2x kuadrat tambah 2x min 4 per x min 1 sama dengan 6. Nah, kalau kita diminta membuktikan menggunakan aturan komputasi, ini cukup mudah. Tinggal kita faktorkan saja. Kemudian kita bagi faktor yang sama. Kemudian kita masukkan x sama dengan 1, nanti ketemu hasilnya 6. Gitu. Tapi kita mau membuktikan hasil ini sungguh-sungguh bernilai benar enggak? Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan definisi yang lebih akurat. Nah, dalam kasus ini kita ingin mengetahui seberapa dekat x ke 1 supaya si fx berada dalam sembarang jarak epsilon yang lebih besar daripada 0 dari si 6. Pertama-tama kita perhatikan f itu tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Ingat karena apa? Karena dia merupakan bentuk pecahan ya. Jadi kalau x sama dengan 1, nanti penyebutnya jadi 0, bentuknya jadi tidak terdefinisi. Begitu. Jadi kita cari suatu rentang jarak delta, di mana delta ini lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga jika x ada pada jarak delta dari 1, x tidak sama dengan 1. Nah, ini untuk menjamin supaya x tidak sama dengan 1, maka jarak antara x dan 1 itu harus kurang dari delta. Gitu ya. Kemudian 0 kurang daripada x min 1, itu karena jarak tadi tidak boleh sama dengan 0. Atau tadi yang menjamin ini deltanya sama dengan lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya kita sudah punya syarat tambahan di sini. Ini. Nah, sekarang fx-nya, jarak antara fx dan 6, ini kan tidak boleh lebih besar daripada epsilon ya, harus kurang daripada epsilon. Kalau seperti yang contoh kita yang sebelumnya. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa di sini kita sudah menetapkan bahwa mutlak dari x min 1 itu lebih besar daripada 0 atau 0 kurang daripada mutlak x min 1 untuk menjamin x itu tidak sama dengan 1. Selanjutnya, ini kita simpan dulu. Kita masuk ke bawah dulu ini. Jarak antara fx dan 6 itu kan kurang daripada epsilon ya. Ini akan ekivalen dengan ketika fx min 6-nya kita hilangkan tanda mutlaknya, jadi min fx min 6 ini kurang daripada min epsilon, berada di antara min epsilon dan epsilon. Begini ya. Nah, selanjutnya fx-nya tinggal kita substitusikan. Bentuk awalnya itu adalah bentuk pecahan ini, dikurangi 6, begitu. Nah, ini mau kita operasikan. Supaya bisa kita operasikan, 6 ini harus kita buat ke dalam bentuk pecahannya. Nah, ini kan 6 ya. 6 dikali dengan penyebutnya di sini x min 1 per x min 1. Nah, bentuk ini kan nanti kalau misalnya kita kembalikan ya nanti jadinya 6 lagi ya. Nah, supaya nanti bisa kita kurangkan dengan bentuk pecahan ini, kita buat dalam bentuk ini. Jadilah bentuk 2x kuadrat tambah 2x min 4 min 6 kali x min 1 per x min 1. Gitu. Nah, ini ada di antara min epsilon sampai epsilon. Gitu. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. Kan tidak ada x kuadratnya ya. Jadi tinggal masukkan 2x ini kita kurangkan dengan min, kita kurangkan dengan 6x.
Kemudian min 4 kita tambah dengan 6, sehingga nanti kita peroleh 2x kuadrat min 4x tambah 2 per x min 1, ini berada di antara min epsilon sampai epsilon. Gitu. Atau bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi bentuk ini. Kan tadi bentuknya itu 2x kuadrat min 4x tambah 2 ini ya. Nah, ini bisa kita keluarkan 2-nya. Jadi di sini tinggal x kuadrat min 2x tambah 1. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah x min 1 kuadrat. Ya toh? Ini kita uraikan. Jadi 1, ini kan 1 kali 1. Yang hasilnya sama dengan kalau dikalikan 1, kalau ditambahkan 2. Tapi kemudian kita lihat di sini 2-nya itu negatif. Nah, karena di sini positif, maka tandanya di sini kalau satu negatif, yang lainnya juga harus negatif gitu. Makanya nanti kita dapat x min 1 kali x min 1 atau x min 1 kuadrat. Gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah menjamin bahwa tadi poin yang kita simpan itu menjamin bahwa x itu tidak sama dengan 1. Maka faktor x min 1 pada pembilang dan penyebut itu bisa kita bagi ini. Kalau kita bagi nanti tinggal 2x min 1 ada di antara min epsilon sampai epsilon. Ini. Nah, kemudian tadi kan kita mau mencari jarak antara x sampai ke 1 supaya si fx jaraknya ke 6 itu epsilon. Gitu ya. Nah, kurang dari epsilon. Maka di sini harus kita buat supaya sedemikian sehingga nanti yang di sini di tengah ini tinggal x min 1. Gitu. Maka ini masing-masing kita bagikan dengan 2. Kalau kita bagi 2, nanti kita peroleh x min 1 itu ada di antara min epsilon per 2 sampai epsilon per 2. Atau kalau bentuk kuadratnya kita kembalikan, bentuk absolutnya kita kembalikan, nanti hasilnya adalah x min 1 kurang daripada epsilon per 2. Maka kita dengan mengambil nilai delta sama dengan epsilon per 2, kita peroleh kesimpulan jarak antara x sampai 1 ini kurang daripada delta, di mana delta itu sama dengan epsilon per 2, akan menjamin jarak antara fx min 6 itu kurang daripada epsilon. Gitu ya. Jadi ini kalau misalnya saya bahasakan secara lebih informal, lebih kasual, jarak dari fx ke 6 akan kurang dari epsilon jika jarak dari x ke 1 itu kurang dari sigma sama dengan epsilon per 2. Nah, kalau kamu sudah dapat seperti ini, nanti untuk berapapun nilai epsilonnya kita tinggal masukkan saja. Misalnya, kalau saya mau jarak dari fx ke 6 itu akan kurang daripada 1, ya sudah, maka jarak dari x ke 1 itu akan kurang daripada delta, di mana delta itu sama dengan epsilon. Epsilonnya tadi 1 per 2. Jadi jarak x ke 1 itu harus kurang dari setengah kalau mau epsilonnya
1 gitu, jarak antara fungsi fx ke 6-nya 1 gitu ya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dulu terkait materi kita hari ini. Jadi untuk definisi formal limit sampai di sini dulu. Ini untuk yang ininya ya. Besok kita akan teruskan lagi. Contohnya ini sampai di sini. Besok kita akan teruskan lagi tentang definisinya itu bunyinya seperti apa. Idenya kan kita sudah dapat ya ini ya. Nanti definisinya bunyinya seperti apa, bagaimana untuk limit yang tak terhingga. Begitu. Ya, begitu dulu ya. Semoga pembahasan saya bisa membantu kalian memahami materi. Terima kasih, selamat belajar.